kemudian tasyahud lagi. Nah, sholat witir yang seperti itu walaupun boleh, tapi ini dipandang makruh karena ada ya larangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, alasannya ulama tadi mengatakan bahwa yang dipisah 2 rakaat kemudian tasyahud dan salam kemudian 1 rakaat lagi, kenapa ini dipandang afdol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas yaitu kitab atau buku karangan dari Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman, yaitu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Kita buka di halaman 290. Insyaallah kita akan mengkaji satu tema, yaitu cara terbaik melaksanakan sholat witir. Insyaallah kajian ini akan dibimbing atau disampaikan langsung oleh narasumber kita, oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Andre, dan mudah-mudahan pemirsa juga pada sehat. Amin. Pagi kita hari ini akan membahas di buku atau kitab yang Pak Kiai karang, yaitu di halaman 290 Bagi. 290. Ya, rupanya kita sudah sudah beberapa kali kita lewati ini buku kita nih ya. Karena memang ada momen-momen yang tertentu, memang urgent untuk disampaikan pada masyarakat ya, terutama pertanyaan dari masyarakat Bagi. Sebelum ini kita bahas Bagi, silakan menyapa pada pemirsa dulu Bagi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Haji Andre yang saya hormati, juga pemirsa yang dimuliakan Allah, yang disayang oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, pada kajian kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara tanya jawab keagamaan yang sangat penting ini. Mudah-mudahan pemirsa oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga kesehatannya. Amin. Dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Demikian juga para santri yang ada di pondok pesantren kami Darus Sholihin beserta para wali santrinya, mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan kesehatan dan terus dijaga dari segala musibah-musibahnya. Amin ya Allah. Amin. Dan para santrinya mudah-mudahan pada sukses. Amin. Di dalam belajarnya. Amin. Menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, hafizah, mufassirah. Amin. Selain qori dan qoriah. Amin ya Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre, kita akan mengkaji suatu masalah agama yang menurut saya ini masalah penting kaitan dengan tata cara yang terbaik dalam melaksanakan ibadah sholat witir. Oleh karena itu segera saja Pak Andre untuk kita bahas. Silakan untuk dibacakan temanya dan sekaligus pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Pemirsa, kita buka di halaman 290 di buku Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Hari ini insya Allah akan membahas satu tema, yaitu cara terbaik melaksanakan sholat witir. Pertanyaannya, dalam sholat witir 3 rakaat, saya perhatikan di masyarakat ada 3 cara dalam pelaksanaannya. A. Ketiga rakaat sholat witir itu disambung tanpa terlebih dahulu bertasyahud setelah rakaat kedua. Jadi hanya 1 kali pada rakaat ketiga atau terakhir. Kemudian membaca salam. B. Ketiga rakaat sholat witir itu disambung seperti cara tadi, tetapi setelah mendapatkan 2 rakaat,
mereka terlebih dahulu bertasahud, kemudian melanjutkan ke rakaat yang ketiga. Kemudian C, setelah mendapat 2 rakaat, mereka bertasahud lalu membaca salam, kemudian melanjutkan 1 rakaat lagi. Setelah selesai tasahud, mereka membaca salam. Dari ketiga cara tersebut, mana yang terbaik untuk kita lakukan? Begitu panjang bagi pertanyaannya. Ya. Jadi nanti urainya juga panjang juga ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa mencerahkan kepada umat yang bertanya. Silakan Pak Kiai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, yang disayang oleh Allah. Ini pertanyaan menyangkut masalah bisa dikatakan sholat sehari-hari. Iya. Ya, karena sholat witir ini merupakan sholat yang ya sunnah tapi sudah mendekati kepada fardu, disebutnya sunnah muakkadah. Yang dianjurkan ya. Yang sangat dianjurkan ya, Rasulullah SAW ya senantiasa melakukannya. Iya. Maka menurut saya pembahasan masalah ini karena ini dilakukan ya sehari-hari tadi, maka perlu kita bahas dan jelaskan ya sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Pertanyaan ini cukup panjang, bahwa ada seseorang ya atau penanya ini melihat di tengah-tengah masyarakat dalam praktek pelaksanaan sholat witir ini ada 3 versi. Jadi versi yang pertama, dia melakukan sholat witir yang 3 rakaat itu, dia terus rakaat pertama disambung dengan rakaat kedua, disambung lagi dengan rakaat yang ketiga, baru salam di rakaat ketiga. Ya, tasyahud kemudian salam. Nah, sementara untuk bagian B ini seperti yang pertama tadi, cuma dia ketika pas setelah dapat 2 rakaat itu tasyahud dulu. Setelah tasyahud tidak salam, langsung dilanjutkan dengan rakaat yang ketiga, lalu tasyahud lagi, kemudian salam ya ke kanan dan ke kiri. Nah, sementara versi yang ketiga adalah melakukan sholat witir 3 rakaat, tapi setelah 2 rakaat itu tasyahud lalu salam, kemudian dilanjutkan dengan 1 rakaat lagi. Ya. Nah, ini dari ketiga versi tadi penanya bertanya, yang terbaik itu dari ketiga-tiganya mana gitu, ya. Itu yang ditanyakan. Mari sekarang kita jawab sesuai dengan yang terdapat dalam buku yang saya tulis, yakni judulnya Umat Bertanya Ulama Menjawab, seri A, pada halaman 290 dan selanjutnya, ya, dan seterusnya. Dalam kaitan dengan masalah tadi, jawabannya adalah dalam pelaksanaan sholat witir 3 rakaat, kita diperbolehkan melakukannya dengan memilih salah satu cara tersebut di atas, sebab semuanya memiliki dasar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tentunya uswatun hasanah bagi kita, sebagai suri tauladan yang baik bagi kita. Di dalam sebuah kitab yang diberi nama Fiqhus Sunnah, ini dikatakan pada halaman 164 ya, jilidnya jilid ke-1. Mungkin di antara jamaah atau pemirsa ada yang belum tahu Fiqhus Sunnah. Ini karya Said Sabiq dari Mesir, jilid 1 halaman 164. Beliau menjelaskan, wa yajuzu adaul witri rakaataini summa sholatan rakaatan bitasyahudin wa salamin kama yajuzu sholatul kulli bitasyahudaini wa salamin fayasilu rakaati ba'daha bi ba'din min ghairi ayyatashahada illa fi rakaatil lati hiya qabla al-akhirah wa yusalliha wa yatashahhadu fiha wa yusallim wa yajuzu adaul kulli bitasyahudin wa salamin fi rakaatil akhirah kullu zalika jaizun waridun anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, dan sholat witir itu boleh dilakukan dengan 2 rakaat, lalu dilanjutkan 1 rakaat lagi dengan tasyahud dan salam. Sebagaimana boleh dilakukan keseluruhannya dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Ia menyambungnya antara rakaat yang satu dengan yang lainnya tanpa bertasyahud, melainkan pada rakaat sebelum terakhir. Lalu ia melanjutkan 1 rakaat lagi yang terakhir. Dan setelah tasyahud lalu salam.
dan boleh pula dilakukan keseluruhan dengan 1 kali tasyahud dan 1 kali salam pada rakaat terakhir. Semuanya itu boleh dan ada dasarnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam kitab Fiqh Sunnah ya jilid 1 halaman 164. Kemudian mengenai cara yang terbaik dari ketiga cara tersebut, para fuqaha memberikan fatwa dan penjelasannya, antara lain Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Ya. Jadi ini kitabnya cukup tebal dengan takmilah sampai 12 jilid. Kalau Fiqh Sunnah tadi hanya 3 jilid, kalau Al-Majmu' yang saya miliki ini dengan takmilahnya penyempurnaannya sampai 12 jilid. Dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab telah menjelaskan fi mazahibihim fi man autara bisalasin hal yafsilu rak'ataini anisalisati bisalamin fazakarna ikhtilaf ashabina fil afdali min zalik wa anna sahiha indana anna al-fasla afdalu wa huwa qaulu ibn Umar wa Mu'az al-Qari wa Abdullah ibn Iyash bin Abi Rabi'ah wa Malik wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr. Artinya, menurut beberapa pendapat para ulama berkenaan dengan orang yang melaksanakan sholat witir 3 rakaat, apakah rakaat yang kedua dipisahkan dengan rakaat yang ketiga melalui bacaan salam terlebih dahulu? Sebenarnya kami pernah menyinggung perbedaan di antara sahabat-sahabat kami tentang cara terbaik melakukan sholat tersebut. Menurut pandangan kami, yakni mazhab Syafi'i, pendapat yang lebih cocok atau yang lebih sahih dan utama, yaitu dengan cara memisahkannya. Dan itu adalah pendapat daripada sahabat Ibnu Umar, juga pendapat Mu'az al-Qari, Abdullah bin Iyash bin Abi Rabi'ah, pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan Imam Abu Thawr. Ya, ini ada dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab di jilid keempat halaman 24. Demikian juga Syekh Zainuddin Al-Malaybari ya dalam kitabnya Fathul Mu'in halaman 31. Ini kitab Fathul Mu'in ya halaman 31. Beliau menjelaskan wa yajuzu liman zada ala raqatin al-faslu baina kulli raqataini bisalam wa huwa afdalu minal wasli bitasyahudin aw bitasyahudaini fi raqatainil akhiratain. Artinya bagi orang yang salat witirnya lebih dari 1 rakaat boleh memisah di antara setiap 2 rakaat dengan salam, dan dia itu lebih utama daripada menyambungnya dengan 1 kali tasyahud atau 2 kali tasyahud pada 2 rakaat terakhir. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain halaman 102. Ini kitabnya Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Banten, Indonesia, namun wafat di Mekah Al-Mukarramah. Beliau telah berkata wal waslu bi tasyahudin afdalu minhu bitasyahudaini farqan wa bainahu wa bainal maghrib lima fil ityan bitasyahudaini min musyabahatihi lil maghribi fil jumlah wal faslu afdalu minal wasli li ziyadatil a'mali fihi. Dan menyambung dengan 1 kali tasyahud lebih utama daripada menyambung dengan 2 kali tasyahud untuk membedakan antara sholat witir dengan sholat maghrib. Melakukan 2 kali tasyahud dalam 1 witir yang 3 rakaat dapat menyerupai sholat maghrib secara garis besarnya. Memisah itu lebih utama daripada menyambung karena ada tambahan amal padanya, yakni tambahan perbuatan ibadah padanya. Kemudian di dalam kitab koleksi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diberi nama Nailul Autor Syarah Muntaqal Akhbar karya Imam Asy-Syaukani juga ada sebuah riwayat. Nah, kitab Nailul Autor ini Pak Andre semuanya yang saya miliki sampai 5 jilid ya, 1 jilidnya sebesar ini. Ini koleksi hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW sebagai syarat dari Muntaqal Akhbar. Di dalam kitab Nailul Autor yang cukup ya tebal ini, kalau dikaji ya sampai tamat ini berapa tahun ya, apalagi kalau ngajinya seminggu sekali, apalagi sebulan sekali. Ya, di dalam kitab Nailul Autor, tepatnya di jilid ketiga halaman 40, ada sebuah riwayat wa rawa Tahawi an Ibnu Umar annahu kana yafsilu baina syaf'ihi wa witrihi baina syaf'ihi wa witrihi bitaslimatin
Wa akhbaru anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu wa isnaduhu qawiyyun. Artinya Imam Tohawi mendapat riwayat dari Ibnu Umar bahwa dia memisahkan antara rakaat yang genap dan yang ganjil dengan salam. Dan dia pernah memberitakan bahwa Nabi Muhammad SAW juga melakukan yang demikian. Sanad hadisnya kuat, ya, bisa dibaca dalam kitab Nailul Autor karya Imam Asy-Syaukani di jilid 3 halaman 40. Dari uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa ketiga cara pelaksanaan sholat witir yang 3 rakaat tersebut, walaupun pada dasarnya kita boleh melakukan salah satunya, namun cara yang terbaik ialah cara yang telah diterangkan pada bagian C, yakni setelah mendapat 2 rakaat, bertasyahud lalu membaca salam. Kemudian melanjutkan 1 rakaat lagi setelah selesai tasyahud lalu membaca salam lagi. Ada sebagian ulama yang berpendapat makruh melakukan sholat witir 3 rakaat dengan cara disambung, yakni setelah mendapat 2 rakaat bertasyahud lalu melanjutkan rakaat ketiga tanpa diselingi salam. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tutiru bisalasin tusyabbihu bisolatil maghrib. Rawahu Daruqutni an Abi Hurairah wa qala ruwatuhu thiqatun. Artinya janganlah kamu sholat witir 3 rakaat yang menyerupai sholat maghrib. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah, dan ia berkata, ya, Imam Ad-Daruqutni berkata, para perawi hadis tersebut orang-orang kepercayaan. Hadis tersebut dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis. Yang pertama Muntaqal Akhbar di juz 1 halaman 529, ya. Kemudian yang kedua Nailul Autor jilid 3 halaman 42. Yang ketiga Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari. Ini ada di jilid 2 halaman 229. Itu adalah referensi kaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dari pembahasan yang cukup panjang lebar tadi bisa kita mengambil hulasah, ya, kesimpulan Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ketiga cara atau kaifiat tadi tidak salah, dalam arti tetap dipandang sah sholat witirnya. Baik yang pertama tadi kan sholat witirnya itu secara 3 rakaat secara terus menerus, akhirnya di rakaat yang terakhir baru dia bertasyahud kemudian salam. Ya. Yang kedua dia terus menerus 3 rakaat, tapi setelah 2 rakaat dia bertasyahud tanpa salam, dilanjutkan lagi dengan yang 1 rakaat yang terakhirnya lalu salam. Namun ada sebagian ulama memandang makruh, ya, berdasarkan hadis tadi riwayat Imam Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah, dengan alasannya karena itu menyerupai sholat maghrib. Padahal Rasulullah menyatakan la tutiru bisalasin tusyabihu bisolatil maghrib. Kalian janganlah sholat witir dengan 3 rakaat yang menyerupai sholat maghrib. Kalau kita ketika sholat maghrib kan tasyahudnya 1 kali 2 kali. 2 kali. Sholat maghrib 2 kali. Ya. Dan 2 kali tasyahud tadi kan tidak dipisah. Setelah 2 kali, setelah tasyahud pertama kita kan bangkit lagi, ya, kemudian tasyahud lagi. Nah, sholat witir yang seperti itu walaupun boleh, tapi ini dipandang makruh karena ada, ya, larangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sedangkan yang ketiganya ini yang oleh para ulama tadi, khususnya dalam mazhab Syafi'i, bahkan bukan hanya Imam Syafi'i aja yang punya pandangan afdolnya dipisah. Misalnya kita mau sholat 3 rakaat, ya, khususnya misalnya yang paling kita nyata jelas itu ketika habis sholat tarawih, kan kita menyambung dengan sholat witir. Itu yang biasa kita lakukan, ya, terutama di kalangan Nahdiyin. Itu sholat witirnya itu 2 rakaat tasyahud, ya, setelah 2 rakaat tasyahud kemudian salam, habis itu bangkit, ya, artinya niat lagi yang 1 rakaat terakhir, kemudian tasyahud lagi, kemudian salam. Nah, ini yang dipandang afdol, yang dipandang lebih utama, bukan hanya oleh, ya, Imam Syafi'i sebagai katakanlah mujtahid yang banyak dianut, ya, mayoritas di Indonesia ini bermadzhabnya Imam Syafi'i. Juga di sini dikatakan dalam Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, ya, ini adalah pendapat sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar itu nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ditambah lagi Mu'ad Al-Qari, ditambah lagi Abdullah bin Iyash bin Abi Rabi'ah, ditambah lagi dengan pendapat Imam Malik, Imam Maliki, tambah lagi dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ditambah dengan Imam Ishaq, ditambah Imam Abu Thawr,
yang punya pandangan ketika kita sholat witir 3 rakaat itu afdolnya, utamanya kita 2 rakaat itu tasyahud, salam, kemudian ditambah 1 lagi sebagai katakanlah sebagai Melengkapi 3 rakaat ya. untuk 3 rakaat tadi ya penutup dari 2 rakaat ditutup dengan 1 rakaat sehingga menjadi 3 rakaat. Nah alasannya ulama tadi mengatakan bahwa yang dipisah 2 rakaat kemudian tasyahud dan salam kemudian 1 rakaat lagi, kenapa ini dipandang afdol, kenapa ini dipandang utama? Minimal ada 2 alasannya. Yang pertama melakukan seperti itu adalah karena ada contoh langsung dari Nabi kita Muhammad SAW secara jelas seperti yang telah dikemukakan tadi di dalam kitab hadis namanya Nailul Autor ya, yang dikatakan ini adalah dari sahabat Ibnu Umar riwayatnya bahwa wa akhbaro anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluh, dan Ibnu Umar ketika kenapa melakukan beliau seperti itu, beliau mengatakan menginformasikan dulu juga Rasulullah SAW telah melakukan seperti ini. Itu alasan yang pertama kenapa lebih afdol dipisah ya. Enggak langsung begitu 3 rakaat sekaligus, tapi 2 dulu baru 1. Yang kedua oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nihayatuz Zain dijelaskan wal faslu afdalu minal wasli li ziyadatil a'mali fihi. Kenapa dipandang lebih utama dipisah? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang saya tadi yang sudah dikemukakan dan diperlihatkan kitab Nihayatuz Zain ya, tepatnya pada halaman 102. Karena kata beliau dipisah 2 dulu kemudian 1 ini kenapa lebih utama? Karena li ziyadatil a'mali fihi, karena ada tambahan amal perbuatan padanya. Artinya antara disambung 3 rakaat atau dengan tasyahud dulu kemudian langsung ke rakaat yang ketiga, dibandingkan dengan kita setelah 2 rakaat tasyahud kemudian salam kanan kiri kemudian kita niat lagi untuk rakaat yang pertama, itu amaliyahnya kan lebih banyak ya. Nah, ketika lebih banyak amalnya itu ya jelas pahalanya akan lebih banyak. Itu alasan kenapa lebih utama. Ya, kan ada kaidah juga Pak Andre yang pemirsa ya, al-ujroh biqadril masyaqqah. Ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, ini bukan Quran bukan hadis, tapi merupakan ya makalah yang menyatakan al-ujroh biqadril masyaqqah. Ujroh itu upah atau pahala ya, biasanya ajrun pahala. Ini ujroh itu upah. Biqadril masyaqqah melihat, mengingat ya, memperhatikan kepada kerepotan. Jadi kalau dibandingkan repot mana antara 3 rakaat sekaligus ya, walaupun ada tasyahud di tengah-tengah, dengan 2 rakaat salam dulu ya, kemudian baru niat lagi yang 1 rakaatnya, ya jelas repot yang ya dipisah itu. Nah, karena ada tambahan kerepotan ibadah itulah ada tambahan ya amal ya perbuatan tadi, kata Syekh Nawawi ini yang menjadikan lebih afdol, lebih utama. Selain tadi ada contoh yang jelas-jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mungkin Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah perlu ditambahkan di sini kaitan dengan niat ya, supaya jangan sampai keliru, karena masih ada khususnya ketika taraweh itu, habis sholat taraweh kita lanjutkan dengan witir 3 rakaat. Kadang-kadang ada istilah Bilal ya, yang suka memberitahukan itu tentang masalah sholat. Kadang-kadang ketika ngucapinnya itu solu rakaataini ya, misalnya solu sunatul witri rakaataini ya, jamaatan misalnya lillahi ta'ala, yang intinya bahwa marilah kita sholat witir 2 rakaat ya, karena Allah Ta'ala. Nah, ini jelas tentunya ucapan Bilal seperti ini keliru atau tidak tepat. Harus ditambah ya Pak ya? Ya, kenapa dikatakan tidak tepat? Karena nanti menyalahi dengan niatnya tadi. Niat dan kenyataannya. Masalahnya witir itu artinya ganjil, sementara 2 rakaat itu adalah syapun bahasa Arabnya, bukan witrun. Kalau witrun kan ganjil, kebalikan witrun syapun adalah genap. Nah, tidak cocok nyuruh marilah sholat witir 2 rakaat. 2 rakaat sendiri bukan witir, bukan ganjil, sementara yang disuruh witir. Nah, oleh karena itu cara yang tepat untuk supaya tidak keliru di dalam ucapannya ya, karena
Allah sendiri berfirman wal yaqulu qawlan sadida dalam surah An-Nisa, ucapanlah ucapan yang tepat. Maka yang tepat itu ada tambahan shollu minal witri rokaatain. Artinya sholatlah kalian dari sebagian witir, 2 rakaat. Jadi min di situ punya arti ba'dun, yakni sebagian. Karena mana min di dalam tata bahasa Arab itu banyak Pak Andre dan pemirsa, ada min li tab'id, ada min lil bayan, ada min lil ibtida, ada min li ziyadah li taukid ya. Dalam Alfiyah Ibnu Malik yang saya masih ingat baitnya itu adalah ba'id wa bayin wa tadi fil amkinah bimin wa qad ta'til libadil azminah wa zida fi nafin wa syibhi pajar nakiratan kama libagi min mafar ya. Sekali lagi ba'id wa bayin wa tadi fil amkinah bimin wa qad ta'til libadil azminah wa zida fi nafin wa syibhi pajar nakiratan kama libagi min mafar. Jadi artinya ba'id itu punya arti sebagian. Jadi dengan shollu sunatan ya minal witri rakaataini itu berarti hanya baru sebagian dulu. Sholatlah sebagian dari witir, yakni baru 2 rakaat. Nah nanti akan ditambah lagi dengan shollu sunatal witir rakaatan. Jadi 1 rakaat di akhir. Ini yang tepat. Itu mudah-mudahan nanti para Bilal ya, khususnya ketika di bulan Ramadan sholat tarawih ya, kemudian dilanjutkan witir, tidak ada yang keliru lagi dalam pengucapannya. Niat gitu. Ya, ketika ya lafadzkannya niat witirnya itu. Ada pendapat satu ustadz yang nggak perlu kita sebutkan namanya. Beliau bilang sholat witir itu kan 3 rakaat. 3 rakaat artinya ganjil kan. Ya. Tapi kalau menjalankan harus 2 rakaat dulu, kemudian tasahud, kemudian salam, artinya kan hanya 2 rakaat. Sedangkan yang benar menurut beliau ya, itu harusnya 3 rakaat langsung, 3 rakaat langsung. Nah, mana yang dikatakan itu ganjil kalau 2 rakaat kan gitu. Nah, kalau ada pendapat seperti itu bagaimana Pak? Ya. Jadi pendapat seperti itu yang pertama kita jawab bahwa ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat witir sesuai dengan riwayat Imam Daruqutni ya dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa ternyata bukan hanya Amaliyah Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi yang sangat mulia tentunya, yang langsung belajar ilmunya itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan alhamdulillah saya Pak Andre mendapatkan istilahnya sanad ya, sanad guru dalam belajar kitab klasik atau Kutubut Turas ini ya, melalui ulama-ulama kita yang jelas dari guru saya, dari gurunya, kemudian kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, Imam Malik belajar kepada Imam Nafi, Imam Nafi belajar kepada Imam sahabat Ibnu Umar, Ibnu Umar belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuai dengan riwayat Imam Ad-Daruqutni dan dikatakan isnaduhu jayyid ya, sanad hadisnya isnaduhu qawiyun, yakni sanad hadis ini adalah kuat, bahwa bukan hanya Abdullah bin Umar saja yang melakukan memisah ya setelah 2 rakaat kemudian tambah 1 ini, tapi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah melakukannya. Dan karena niatnya juga ada minal witri tadi, sehingga tidak istilahnya tidak menodai tentang kewitirannya, keganjilannya daripada sholat yang 3 rakaat dipisah dengan 1. Artinya setelah 2 tasyahud dulu salam kemudian nambah 1, jadi tetap dipandang 3 rakaat. Ya, karena ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasan itu sehingga nanti masyarakat bisa paham gitu Pak. Kalau ada pendapat yang seperti tadi yang saya tanyakan tadi. Jadi kemudian ada masjid juga Pak. Kalau habis saya pernah mencoba satu masjid, kalau sudah habis sholat Isya itu langsung dilakukan witir 1 kali. Itu memang dibolehkan ya gitu Pak. Hanya 1 rakaat. Ya, minimal witir itu adalah 1 rakaat ya. Cuma maksimalnya kan 11 rakaat. Artinya kalau misalnya kita juga sedang misalnya capek sehingga ingin 1 rakaat saja, artinya tetap dibolehkan, artinya sah, walaupun tentu pahalanya dibandingkan dengan yang 3 rakaat tentu lebih kecil ya. Karena dinilai dari ujroh tadi ya. Dari ujroh. Kerepotannya ya. Jadi melihat ya pahala itu melihat kerepotan. Iya benar. Baik. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan manfaat dan tercerahkan ya, walaupun ketiga-tiganya kita pandang sah tadi. Sah ya, insyaallah. Tapi yang
dipisah, berarti itu dipandang oleh para ulama Lebih utama. yang lebih utama. Ya. Ya, terima Ya, kasih. baik, terima kasih Pak Kiai. Pemirsa, saya kira udah cukup jelas ya mengenai masalah witir, dan itu memang udah kita biasa lakukan ya setiap hari, karena sebagai penutup ibadah ya Pak Kiai. Ya. Ya, insya Allah ini bisa menjadi pencerahan insya Allah ya. Insya Allah. Sehingga kita tidak bertanya-tanya lagi alasannya apa gitu ya. Ya, ya. Ya, kajian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.